Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3564 Selamat tinggal Leonita. Pada saat ini, meskipun penghalang altar muncul, tampaknya sedikit redup. Jelas, dalam tahun-tahun yang tak berujung, formasi penjaga altar tidak memiliki banyak energi yang tersisa. Tirani. Aura pembunuh kejam burung bersayap emas menyapu semua tempat, dan bulu-bulu emas di tubuhnya benar-benar meledak menjadi cahaya warna-warni emas yang menyilaukan pada saat ini. Bulu emas membelah langit. Burung bersayap emas meraung, dan cahaya keemasan di langit tiba-tiba mengembun, berubah menjadi bulu emas besar yang seolah-olah merobek langit dan menghancurkan bintang-bintang, membombardir penghalang altar seperti tetesan hujan. Di bawah pemboman sembarangan, cahaya penghalang altar meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pemimpin raksasa di samping bahkan lebih bersemangat, dan bahkan berlari langsung ke arah Alexis dan lainnya. Kembalilah. Melihat ini, Kaisar Iblis Harewut tiba-tiba berteriak keras, dan energi iblis yang kejam dan tak tertandingi menyapu, segera memaksa pemimpin raksasa itu kembali. Puff. Setelah pemimpin raksasa itu dipaksa mundur, ekspresi putus asa melintas di matanya, dan dia benar-benar berlutut di depan Kaisar Iblis Harewut, dengan serangkaian kata-kata kukang raksasa yang tidak bisa dia mengerti. Apa yang dia bicarakan? Alexis mengangkat alisnya ketika dia melihat ini, dan berkata kepada Kaisar Iblis Harewut. Dia mengatakan bahwa altar adalah hal terpenting dalam suku mereka, dan itu berisi darah leluhur. Jika altar dihancurkan dan darah leluhur ditelan oleh burung bersayap emas, dia akan jadi pendosa suku. Jadi dia memohon kita untuk membantunya memanggil roh leluhur. Bagaimana cara saya bisa membantunya memanggil? Alexis berkata dengan tatapan membara ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Iblis Harewut. Pada saat ini, burung bersayap-sayap emas mengamuk di formasi penjaga altar. Jika dia berhasil menghancurkan formasi penjaga, maka garis keturunan leluhur para raksasa akan hancur, burung bersayap emas ini pasti akan mengambil tindakan dan melahap mereka terhadap mereka. Membantu raksasa berarti membantu diri Anda sendiri. Alexis memahami ini dengan sangat baik pada saat ini, dan bahkan Juno, yang selalu enggan, melihat saat ini dengan ekspresi serius. Aku membutuhkan esensi darahmu. Mata Kaisar Iblis Harewut berkedip, dan dia samar-samar menebak sesuatu, tetapi dia belum yakin. Milikku. Alexis mendengar kata-kata itu untuk sementara waktu, dia tidak ada hubungannya dengan leluhur raksasa, apa yang akan dia lakukan dengan esensi darahnya. Pada saat ini, mata Juno juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan matanya terus menatap Alexis. Sebelum memasuki alam 9 kematian, Juno memperhatikan bahwa lelaki tua yang tak terduga itu sangat menghormati Alexis, yang telah membuatnya curiga. Pada saat ini, bahkan lebih aneh melihat raksasa itu menginginkan darah Alexis untuk memanggil roh leluhur. Siapa Alexis ini? Asalnya tampaknya agak terlalu besar. Juno menatap Alexis dengan mata yang dalam. Pada saat yang sama, Huaxia, Gunung Batu, Kota Roh. Formasi teleportasi penghancuran yang lama diam itu benar-benar beriak dengan gelombang yang sangat kuat. Leonita, Kapten Dragon Soul di dekat susunan teleportasi, sedikit bersemangat. Sejak Francisca berteleportasi, dia telah datang ke barisan teleportasi Kota Roh hampir setiap hari untuk menontonnya sebentar. Hanya berharap keajaiban terjadi. Bagaimanapun, Francisca dipukul keras oleh Roger pada saat kritis dari formasi teleportasi. Francisca, yang terluka parah, pasti berada dalam bahaya di benua kontinental di mana yang kuat seperti awan.
Apakah itu bahkan akan bertahan adalah pertanyaannya. Dragon Soul pernah menyelidiki Roger, tetapi pasukan Roger tidak menganggap serius Dragon Soul. Bahkan Dragon Soul tidak bisa memasuki wilayah Roger. Dari awal hingga akhir, Roger tidak muncul. Bahkan ketika Dragon Soul mengeluarkan surat perintah penggeledahan, Roger masih acuh tak acuh. Murid Roger bahkan menggunakan kekuatan untuk menyerang anggota tim Dragon Soul. Pelanggaran hukum yang berat. Selama periode waktu ini, pasukan Roger menjadi semakin merajalela, dan bahkan banyak kultivator di Istana Cahaya telah bergabung dengan pasukan Roger dengan berbahaya. Reputasi Roger berada di puncaknya. Bahkan samar-samar ingin melampaui Istana Cahaya yang pernah dibangun Tuan Yul, dan menjadi penguasa pertama Gunung Batu. Ambisi Roger sangat kuat, tidak hanya dia secara bertahap mulai menggigit dan mengendalikan Gunung Batu, dia bahkan telah mengulurkan tangannya ke Huaxia. Yang paling aneh adalah energi spiritual Gunung Batu relatif kurang, ketika mencapai alam Roger, itu akan sangat sulit untuk ditembus, tetapi kekuatan Roger telah tumbuh luar biasa. Leonita juga menyelidiki Roger dengan beberapa cara, dan dia menemukan kemungkinan Roger mungkin telah pergi beberapa waktu lalu. Adapun kemana dia pergi, dia tidak pernah tahu. Namun, dia telah menyelidiki data pemantauan Huaxia, dan secara samar-samar menangkap sosok Roger yang tidak jelas. Lokasi penampilan pihak lain agak aneh, dan pada dasarnya adalah tempat yang tidak dapat diakses. Apa yang akan dilakukan Roger? Ini adalah keraguan di hati Leonita. Pada saat ini, Leonita menyaksikan fluktuasi susunan teleportasi, mengepalkan tangannya dengan erat, dan mata heroiknya penuh dengan kerumitan. Siapa di balik ini? Pada saat ini, seberkas cahaya muncul dalam formasi teleportasi kota roh. Seorang pria kekar muncul dalam sorotan cahaya. Mata pria itu seperti elang, dan dia mengenakan pakaian kasual hitam yang layak, dan kepalanya terpotong dengan rapi. Dia melihat segala sesuatu di sekitarnya, sambil tersenyum, giginya putih. Saya tidak berharap Lucky kembali ke Huaxia dalam hidup ini. Lucky pernah pergi mencari Francisca dan meminta untuk pergi bersamanya. Meskipun Francisca bersedia secara lisan, Lucky dapat melihat bahwa Francisca ingin menunggu Hall Master kembali bersamanya pergi sendiri. Dalam perjalanan ini, tugasnya adalah menyelidiki mutasi aura dan monumen reinkarnasi. Menurutnya, kekuatannya saat ini cukup untuk mencapai puncak Huaxia dan bahkan Gunung Batu. Namun, pada saat ini, Lucky sedikit mengernyit. Karena dia menemukan bahwa aturan tak terlihat menyelimuti tubuhnya, kultivasi dan alamnya terus jatuh. Ini juga biasa. Tuan Istana pernah mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya saat ini melebihi aturan Gunung Batu, dan aturannya akan terikat, tetapi aturan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Ini seperti sedang menatap. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa api biru aneh muncul di dantiannya. Nyala api ini berubah menjadi rune kuno. Melihat rune ini, ekspresi Lucky membeku. Rune ini bukan milik Huaxia. Itu adalah Istana Monde, kekuatan teratas dari alam ekstrateritorial. Bagaimana mungkin? Lucky tercengang. Leonita bahkan tidak menyadarinya saat dia berjalan di sampingnya. Senior Yul, kata Leonita penuh semangat. Dia telah memikirkan kemungkinan orang yang tak terhitung jumlahnya yang muncul. Tapi dia tidak pernah mengira itu adalah Lucky. Poin kuncinya adalah bahwa Lucky saat ini, meskipun basis kultivasinya ditekan, masih merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Dragon Soul dan Huaxia memiliki harapan. Lucky sadar dari pikirannya, tetapi ketika dia melihat Leonita, dia mengangguk dan berkata dengan cukup serius, "Kapten Leonita, pergi ke pangkalan Dragon Soul, katakan padaku semua hal baru-baru ini, tidak peduli seperti apa detailnya." "Oke," kata Leonita, melihat ke belakang Lucky lagi, seolah mengharapkan sesuatu. Namun, sosok pria itu masih belum muncul.
Lucky secara alami mengerti apa yang ditunggu Leonita, dan menjelaskan, Kapten Leonita, Hall Master memiliki beberapa urusan pribadi untuk ditangani, dan dia akan kembali setelah menyelesaikan kesepakatan, jangan khawatir. Mata heroik Leonita berkilat, seperti bintang, dan dia mengangguk dengan cepat, ya, baik senior, silakan ikut aku. Bab 3565 Pilihan Lucky. Gunung Batu, 100 meter di bawah gunung besar. Ini adalah salah satu pangkalan Dragon Soul. Anggota tim Dragon Soul dan anggota lembaga penelitian terlihat sangat serius, dan mereka dengan terampil mengendalikan tablet di tangan mereka. Atau menatap data yang berubah di layar lebar. Layar lebar merekam perubahan energi spiritual dari 137 tempat di Huaxia. Untuk Dragon Soul, masalah internal bukanlah hal yang paling penting, Roger penuh kebencian, tetapi itu bukan tujuan terbesar mereka saat ini. Tujuan terbesar mereka adalah perubahan Reiki. Ini tentang keselamatan 1 miliar orang. Tidak boleh ceroboh. Untungnya, angka-angka di layar lebar naik perlahan, dan tidak ada ancaman fatal. Di bagian terdalam dari Dragon Soul, ruang konferensi. Lucky memejamkan mata dan bersandar di sofa kulit hitam, sementara Leonita di samping menceritakan semua yang terjadi di Huaxia dan Gunung Batu dalam beberapa tahun terakhir. Leonita tahu bahwa Lucky telah berada di luar dan tidak tahu situasi saat ini. Tapi situasi sebenarnya lebih buruk dari apa yang dia gambarkan. Lucky secara bertahap mengerutkan kening, dan pada titik tertentu, dia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Dia tidak merokok selama bertahun-tahun. Dengan sedikit jabat tangannya, sebatang rokok dimasukkan ke dalam mulutnya, dan dia menyentuhnya. Dengan 2 jari api putih berlama-lama di ujung jarinya. Nyala api menyentuh puntung rokok, dan asap mulai mengepung secara bertahap. Ada terlalu banyak keraguan di hatinya, mengapa ada jejak tindakan Huaxia dari Istana Monde di alam ekstrateritorial itu. Apa yang akan mereka lakukan? Juga, Leonita menyebut nama Roger berkali-kali. Ada terlalu banyak keraguan tentang pria ini. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun ini, Lucky merasa bahwa Roger mungkin memiliki hubungan dengan Istana Monde ini. Tapi dia belum punya bukti. Apa yang membuat Lucky semakin marah adalah bahwa Hall Master tidak kembali selama bertahun-tahun, dan semuanya di sini telah berubah. Istana Cahaya, yang pernah mendominasi Gunung Batu, juga telah berubah. Dia tidak bisa menahan desahan bahwa keyakinannya di masa lalu akhirnya dikalahkan oleh hati orang-orang. Semua orang mengira bahwa Tuan Istana meninggal di benua kontinental, tetapi mereka tidak tahu bahwa Tuan Istana telah berdiri di puncak benua kontinental. Senior Yul, apakah kamu masih mendengarkanku? Suara Leonita terdengar lagi, yang membawa Lucky kembali ke dunia nyata. Lucky memandang Leonita dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa Roger mungkin tidak ada di Gunung Batu. Apakah ada bukti untuk ini? Leonita mengangguk, menyerahkan sebuah tablet, dan menjelaskan, meskipun gambarnya buram, itu hampir pasti bahwa Roger ada di sana belum lama ini. Dia muncul di tempat lain. Mengenai bagaimana dia pergi, aku benar-benar tidak tahu. Ini agak mirip dengan hilangnya gadis kecil itu secara misterius. Lucky mengeluarkan rokok di tangannya dan berkata, gadis kecil dan auranya akan saya bicarakan nanti, dan sekarang bawa saya ke tempat Roger muncul. Saya selalu merasa bahwa ada seseorang di belakang Roger ini. Leonita mengangguk dan berkata tanpa omong kosong, Senior Yul, kami akan segera pergi. Baiklah. Lucky mengeluarkan apa yang Alexis berikan padanya, ragu-ragu selama beberapa detik, dan kemudian meletakkannya. Menurut pendapatnya, dia belum sepenuhnya memeriksa semua ini, jika dia terburu-buru untuk membiarkan Tuan Istana datang, itu dapat mempengaruhi rencana perjalanan Tuan Istana. Ketika masalah ini pada dasarnya ditentukan dalam beberapa hari terakhir, Anda dapat memberi tahu Tuan Istana. Berjalan. Pada saat yang sama,
di alam ekstrateritorial, alam 9 kematian. Alexis secara alami tidak tahu apa yang terjadi pada Lucky. Pada saat ini, dia menatap raksasa di depannya dengan ekspresi aneh. Pemimpin raksasa berlutut di tanah dan membuat gerakan acak pada Alexis. Baik Kaisar Iblis Harewut dan Juno bingung, tetapi mata Alexis menyipit. Gerakan pemimpin raksasa itu ternyata menjadi pola yang sangat akrab dengan Alexis. Ada pola seperti itu pada pakaian Tuan reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Apakah ada hubungannya dengan kehidupan sebelumnya? Pikiran Alexis bergetar, dan dia tidak bisa tidak melihat formasi besar yang dihancurkan oleh burung bersayap emas pada saat ini. Mungkinkah leluhur raksasa terkait dengan kehidupan sebelumnya? Bang bang bang. Pada saat ini, pemimpin raksasa bersujud dengan cepat kepada Alexis, dan teman-temannya semua berlutut. Adegan puluhan ribu raksasa menundukkan kepala dan berlutut pada saat yang sama sangat mengejutkan, dan kepala besar itu membentur tanah, membuat bumi bergetar. Burung bersayap emas, yang sedang menyerang altar dan menjaga formasi, juga memperhatikan pemandangan ini, dan matanya membeku. Apa yang dilakukan orang-orang sialan ini? Burung bersayap emas tiba-tiba menyadari bahwa objek pemujaan para raksasa ternyata adalah pada orang yang lemah dan menyedihkan. Tampaknya kelompok raksasa ini telah ketakutan dengan sendirinya. Burung bersayap emas mencibir, bahkan lebih tidak setuju, hanya memperlakukan para raksasa dalam keadaan darurat, dan segera menyerang formasi penjaga altar dengan seluruh konsentrasi mereka. Pada saat ini, pemboman menghancurkan langit dan menghancurkan bumi terus jatuh, dan formasi penjaga altar menjadi semakin redup, dan bahkan bergetar. Jelas, itu tidak akan bertahan lama. Menghadapi berlutut sekelompok raksasa, Alexis tidak tahan untuk membiarkan mereka terus seperti ini, dan segera melambaikan tangan mereka untuk berdiri dan mengorbankan setetes darah pada saat yang sama. Esensi darah Alexis sangat luas dan agung, seperti darah penguasa tertinggi. Begitu muncul, itu menyebabkan langit dan bumi bergetar, awan gelap berkumpul di langit, guntur bergetar, dan ada yang tak berujung. Angin tiba-tiba bertiup antara langit dan bumi. Pada saat ini, bawahan burung bersayap emas juga bergegas ke sekitar tanah leluhur raksasa, tetapi sebelum mereka mendekat, mereka merasakan tekanan darah Alexis. Dalam sekejap, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah secara instan, anggota badan mereka kaku, dan tubuh mereka dingin, seolah-olah langit menekan, mengisi hati mereka dengan ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Keagungan macam apa ini? Apakah penguasa tertinggi langit dan alam semesta datang? Seekor binatang setengah langkah terbaring di tanah, tidak bisa bergerak, dan berteriak ngeri pada saat ini. Burung bersayap emas, yang menyerang altar untuk menjaga formasi besar, memperhatikan tekanan darah ini, dan energi spiritual di tubuhnya tidak stabil untuk sementara waktu, dan dia jatuh langsung dari udara. Apa yang terjadi? Garis keturunan leluhur raksasa lahir. Bukankah aku akan menghancurkan formasi penjaga? Burung bersayap emas bergetar di dalam hatinya. Dia tidak berani memiliki perlawanan sedikit pun. Meskipun leluhur raksasa itu kuat, mereka seharusnya tidak mencapai level ini. Dalam sekejap, burung bersayap emas melihat esensi darah yang dikorbankan oleh Alexis, dan wajahnya tiba-tiba mengembun. Bagaimana mungkin manusia yang lemah ini memiliki garis keturunan yang begitu mengerikan, dan kekuatan garis keturunan seperti itu berkali-kali lebih besar daripada leluhur raksasa ini. Sepertinya menelan manusia ini jauh lebih kuat daripada menelan darah leluhur para raksasa sialan itu. Burung bersayap emas tiba-tiba menjadi bersemangat, darah di tubuhnya melonjak dengan liar, dan keganasan yang kejam tersapu. Pada saat ini, dia menolak tekanan darah Alexis terbang. Di sekitar Alexis, ketika para raksasa melihat esensi darah yang dikorbankan oleh Alexis, mereka semua berteriak sejenak, dan tubuh mereka bergetar karena kegembiraan. Mereka tidak terpengaruh oleh paksaan, karena Alexis membebaskan mereka dari tekanan darah.